Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, apa kabar? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Arden Stalin Lubanufakula dari NPM 200-1001 dari kelas Strategi Operasi A. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa materi yang saya dapatkan di kelas ini, yakni materi yang pertama mengenai formulation and implementation strategi, dan materi yang kedua yakni mengenai monitoring and controlling strategi. Baik, ayo kita belajar bersama-sama, disimak baik-baik ya. Baik, untuk materi yang pertama yakni mengenai perumusan dan implementasi. Sebelum itu, apakah teman-teman ada yang sudah mengetahui pengertian perumusan strategi operasi? Baik, saya bantu ya. Perumusan strategi operasi ialah suatu proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dari keputusan yang membentuk suatu strategi. Dan terdapat beberapa elemen umum di dalam menggunakan strategi operasi ini loh teman-teman. Yakni yang pertama, sebuah proses secara formal menyelaraskan tujuan strategi organisasi total untuk tujuan tingkat sumber daya. Yang kedua, menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk menyelaraskan antara tujuan pemosisian pasar dan strategi operasi itu sendiri. Dan yang ketiga, menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi dan kinerja yang ingin dicapai. Dan proses perumusan strategi operasi ini memiliki tujuan, yakni untuk mencapai suatu keselarasan. Dan untuk mencapai suatu keselarasan ini dapat dilakukan dengan dua arah yang berbeda, yakni dengan understand markets and define competitive position, dan yang kedua dengan understand research process and identify core. Lalu agar perusahaan tersebut dapat bertahan lama atau bertahan bertahun-tahun, maka perusahaan tersebut harus bisa menjaga keselarasan itu tadi dari waktu ke waktu dengan memahami kondisi perusahaannya sendiri maupun pesaingnya dengan menggunakan time and timing, slow cycle, standard cycle, fast cycle, dan juga strategic sustainability. Dan dalam perumusan ini memerlukan dua analisis, yakni yang pertama analyzing market requirements, itu bisa kita pelajari di manajemen pemasaran, dan yang kedua yakni menggunakan analyzing operational research capability, yakni menggunakan SWOT analysis. Proses perumusan ini berusaha untuk memastikan bahwa strategi operasi itu komprehensif, memiliki hubungan internal antara keputusan yang berbeda, memastikan bahwa keputusan sesuai dengan prioritas kinerja, serta menyoroti persimpangan sumber daya mana yang paling kritis sehubungan dengan prioritas keuangan dan prioritas organisasi tersebut. Dan setelah kita mempelajari formulation strategi tadi, kita masuk kepada implementasi strategi operasi. Kan percuma ya kalau kita sudah memiliki strategi yang begitu apik namun tidak direalisasikan. Nah, implementasi strategi operasi ini merupakan suatu cara strategi operasi yang telah kita rencanakan tadi dapat dijalankan atau akan dijalankan dengan melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tersebut telah tercapai dengan baik. Baik, materi yang pertama sudah rampung. Kita masuk kepada materi yang kedua, yakni mengenai pemantauan dan pengendalian. Pemantauan dan pengendalian strategis ini melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan serta kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan apabila diperlukan. Dan terdapat beberapa jenis kontrol operasional. Yang pertama yakni expert control. Kontrol ini bisa didelegasikan kepada seorang ahli.
Lalu yang kedua, trial and error control atau dalam bahasa Indonesianya kontrol coba-coba, di mana organisasi dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan dengan sukses melalui kegagalannya sendiri. Yang ketiga, intuitive control. Yang keempat, negotiation control, di mana melibatkan pengurangan ambiguitas dalam berbagai cara dengan tujuan menjadi lebih pasti. Dan bagaimana sih cara untuk melacak kemajuan menuju tujuan strategis? Yakni bisa dengan melacak kinerja, melacak atau memindai lingkungan, menafsirkan suatu informasi, merespon dengan cepat, memonitoring, serta menganalisis data. Dan dalam pemantauan serta pengendalian ini terdapat pendekatan balance scorecard. Balance scorecard ialah suatu alat untuk memantau keputusan strategis yang diambil perusahaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan perusahaan tersebut harus bisa menembus minimal 4 aspek, yakni keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran. Proses pemantauan dan pengendalian upaya itu untuk mengendalikan beberapa resiko. Yang pertama yakni dinamika pemantauan dan pengendalian, di mana saat implementasi tersebut berjalan dan pemantauan menunjukkan suatu kemajuan, maka lintasan implementasi mungkin harus diubah. Yang kedua, resiko kinerja pasar dan operasi menjadi tidak seimbang. Yang ketiga, perbedaan antara resiko murni dan resiko spekulatif. Apa sih resiko murni itu? Resiko murni ialah resiko yang melibatkan peristiwa yang hanya berhasil negatif, dan resiko spekulatif ialah resiko yang muncul dari skenario kompetitif dan berhasil atau berpotensi positif. Lalu ada pengendalian resiko melalui pencegahan, mitigasi, serta pemulihan, dan resiko biaya penyesuaian, di mana kerugian yang dapat terjadi sebelum strategi baru tersebut berfungsi, serta resiko intervensi, di mana mengembalikan performa kepada jalurnya. Pembelajaran dapat berkontribusi pada pengendalian strategis. Maksudnya di sini ialah terdapat 4 isu penting dalam memahami bagaimana suatu pembelajaran mempengaruhi implementasi. Yang pertama, bagaimana strategi operasi mendorong pembelajaran yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan operasi dibawa ke depan dari waktu ke waktu. Yang kedua, bagaimana strategi operasi memastikan bahwa organisasi mengambil manfaat kompetitif yang diperoleh dari pengembangan pengetahuan operasi. Yang ketiga, bagaimana strategi operasi memperhitungkan fakta bahwa inovasi yang berasal dari pengembangan pengetahuan operasi tadi memiliki momentumnya sendiri. Dan yang keempat ialah bagaimana operasi memperhitungkan interaksi antara tingkat sumber daya dan perubahan proses. Baik, setelah kita mempelajari 2 materi tadi, maka kita masuk kepada sesi contoh. Di sini saya memberikan salah satu contoh perusahaan yang menerapkan formulasi hingga pengendalian strategi tadi. Dan contoh di sini ialah PT ProWeb Indonesia. Apakah teman-teman sudah ada yang mengetahui di mana dan siapa itu PT ProWeb Indonesia? Jadi PT ProWeb Indonesia merupakan salah satu perusahaan IT yang berfokus pada layanan profesional web designer, web developer, serta penyediaan solusi IT yang berbasis web sejak tahun 2000. Sudah lama sekali bukan? Dan dalam proses strategi pada perusahaan ini, mereka melakukan formulasi strategi dan implementasi strategi berupa yang pertama, formulasi strategi terdiri dari perusahaan tersebut membuat misi atau goals dari perusahaannya. Yang kedua, perusahaan menganalisis peluang serta ancaman bagi perusahaannya. Dan yang ketiga, perusahaan tersebut menganalisis kekuatan serta kelemahan dari perusahaannya sendiri.
Dan dari pertimbangan-pertimbangan yang telah saya sebutkan tadi, perusahaan ini memilih strategi berkaitan dengan persaingan dengan menjawab 3 hal berikut. Apa saja itu? Yang pertama, di mana perusahaan ini akan bersaing. Kedua, bagaimana perusahaan ini akan bersaing. Ketiga, dengan apakah perusahaan ini akan bersaing. Setelah melakukan formulasi strategi tadi, PT Proweb memasuki pada tahap implementasi strategi, yang dimana pada tahap ini perusahaan ini akan melakukan langkah-langkah penerapan strategi dari formulasi strategi yang ditetapkan oleh top manajemen mereka dengan struktur organisasi yang dimana mengalokasikan aset perusahaan ke dalam penerapan strategi, memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki karyawan yang berkompeten serta menjalankan reward system untuk memotivasi para karyawannya. Dan pada saat implementasi tersebut sedang berjalan nih, PT Proweb harus ada pengawasan, evaluasi, serta pengendalian untuk memastikan bahwa efektivitas dari implementasi tersebut telah berjalan dengan baik. Dan dengan cara strategi yang telah ada dipastikan oleh Human Resource Management-nya atau HRM-nya agar bisa diimplementasikan oleh semua karyawan dengan baik. Dan apabila para karyawannya memiliki strategi baru, maka tugas atau fungsi dari HRM-nya yakni mengkomunikasikan kepada top manajemennya agar dapat dipertimbangkan. Dan dengan begitu top manajemen akan membuat keputusan. Dan untuk mengembangkan tingkat kompetitif PT Proweb, perusahaan tersebut menerapkan yang namanya learning system agar sumber daya manusia yang ada di PT Proweb dapat berkualitas atau kualitasnya menjadi bertambah sehingga produk serta jasa yang mereka hasilkan pun semakin lebih baik serta unggul dari para pesaingnya. Maka dapat dikatakan formulation hingga controlling strategi yang ada pada PT Proweb ini telah terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, saya rasa cukup pemaparan materi dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.